Kita punya soal nih, fungsi f dengan fx adalah 5c dikurang x untuk suatu bilangan real c memiliki inverse ini. Kemudian, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas p dan q yang benar? Nah, kita tahu p-nya adalah c, q-nya adalah 4. Jadi, soal ini ujung-ujungnya lo disuruh buat nyari nilai si c. Nah, sebelum lo jawab soal ini, ya lo harus paham dulu konsep tentang suatu fungsi inverse. Jadi lo bisa sebelum paham ini, lo harus tahu dulu konsep dari fungsi itu. Misalnya nih, lo punya suatu kumpulan data kayak gini, suatu anggap ini input, ini output. Nah, fungsi itu maksudnya lo bisa ngebayangin nih, fungsi itu adalah suatu mesin atau mesin matematika. Jadi dia bakalan mengubah beberapa input menjadi output. Contohnya, kalau misalnya di sini adalah lo naruh input x dan di sini outputnya adalah y, maka dengan suatu fungsi lo bakalan ngasilin y. Nah, di sini disebutnya ya fungsi fx. Oke, karena variabelnya di sini yang sama dan bakalan ngasilin y, makanya di sini nilainya adalah y. Nah, sekarang kalau misalnya bicara fungsi inverse kalau dari bahasa terminologinya adalah kebalikan. Nah, kebalikan. Jadi lo bakalan membalikkan si mesin ini. Jadi yang awalnya kerja mesin ini ya kayak gini, lo bakalan ngebolak ke arah sini. Jadi ini adalah fungsi inverse-nya. Jadi dia nantinya ya bakalan jadi fy sama dengan x. Oke, karena kan dia input outputnya bakalan jadi x. Atau ini sama dengan f inverse x. Nah, sekarang lo udah paham nih contohnya. Kalau misalnya lo punya fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Sama kan ini sama dengan nilainya y, kayak gini. Jadi, untuk tahu inverse-nya, inverse, ya lo harus ngotak-ngatik nih biar lo dapat nilai x-nya. Jadi, f inverse x atau fy adalah, nah lo ubah nih berarti ini gue tulis dulu 2x plus 1 sama dengan y, berarti 2x sama dengan y min 1, berarti x nya adalah y min 1 per 2. Jadi ini nih, kan ini hasilnya juga x ya. Jadi fy nya adalah y min 1 per 2. Nah, sebenarnya ini nih hasil dari inverse dari sini. Jadi kalau lo tulis dalam bentuk f inverse x lagi, maka lo harus sesuaiin variabel yang ada di sini. Ini harus sama. Jadi f inverse x sama dengan x min 1 per 2. Jadi ini nih hasil dari inverse untuk 2x plus 1. Nah, sekarang kita balik ke soal. Kan ini udah ditahu nih, fx sama dengan 5c min x. Nah, karena lo kan udah tahu nih si nilai dari f inverse-nya jika variabelnya adalah 3 plus c kuadrat sama dengan hasilnya nanti 3. Nah, supaya lo nggak bingung ya lo ubah dulu si bentukan fungsinya jadi template umum dari f inverse x-nya. Jadi lo ubah. Nah, kan kita tahu 5c min x, kan ini sama aja nilainya dengan y. Berarti lo di sini mau cari nih si nilai x-nya. Jadi ya 5c dikurang y sama dengan x. Nah, jadi ini nih fungsi inverse-nya. Oke, tapi kan ini berarti ya fy sama dengan 5c min y. Tapi kan lo mau bentukannya kayak gini biar konsisten aja. Jadi ya lo bisa ngubah variabel ini jadi si x.
tapi lo harus tambahin nih notasi min pangkat min satunya biar lebih jelas. Artinya 5C min X. Nah, lo udah dapat template umumnya. Kayak yang gue bilang tadi, di sini kan lo bisa ngubah menjadi apapun itu isinya. Entah itu A, B, C, dan lain-lain. Lo bisa masukin. Jadi kayak gini, ya lo masukin nih, kan F inverse X-nya sama dengan 5C min X. Nah, lo masukin nih variabel yang ini ke dalam sini. Jadi F inverse dari 3 plus C kuadrat sama dengan 5C dikurang dengan 3 plus C kuadrat sama dengan 3. Nah, ini lo operasiin. Jadi 5C yang ini, 5C dikurang 3 dikurang C kuadrat, itu hasilnya adalah 3. Nah, biar lo gampang ngerjain ya, si pangkat 2 di sini ya di bagian C-nya ya lo ubah jadi positif. Caranya ya lo kali masing-masing kedua ruas ini dengan min 1. Oke, jadi C kuadrat dikurang dengan 5C ditambah dengan 3 hasilnya sama dengan minus 3. C kuadrat dikurang 5C ditambah, ini kan ke sana 6 sama dengan 0. Nah, lo udah dapat persamaan kuadrat. Jadi nilai-nilainya ya lo bisa tahu nih kira-kira nilainya berapa dengan cara lo faktorin. Kalau gua ya caranya paling gampang lo skemain kayak gini. Misalnya lo punya persamaan X plus X kuadrat plus BX ditambah C sama dengan ini hasilnya 0. Nah, ini lo harus ingat nih, di sini nilainya harus 1 ya. Jadinya lo bisa bayangin nih kira-kira suatu bilangan yang kalau misalnya lo tambah, lo kaliin, ini notasi kali, hasilnya C, tapi kalau lo tambahin atau jumlahin hasilnya B. Nah, ini template-nya biar lebih gampang. Jadi kayak gini untuk kasus yang ini. Jadi lo bilangan di sini ya 6, yang B-nya adalah minus 5. Jadi lo bisa bayangin nih kira-kira angka yang kalau misalnya lo kaliin jadi hasilnya 6, tapi kalau lo jumlah hasilnya 5, minus 5 ya itu angkanya ya minus 2 dan minus 3. Oke, jadi lo dapat nilai di sini. Jadi C dikurang 2, C dikurang 3 sama dengan 0. Oke, nah lo bisa nih coba kaliin biar pasti hasilnya nanti bakalan sama kayak yang di atas. Nah, jadi C-nya sama dengan 2 atau C-nya sama dengan 3. Oke, yang belum paham nanti gue bikinin cara gimana untuk ngerjain pemfaktoran biar gampang kayak gini ya. Kan ini persamaannya kan hasilnya 0 di sini. Jadi otomatis yang ini harus 0 atau yang di sini harus 0. Faktor pengalinya ya caranya ya lo masukin 2 di sini, jadi 2 kurang 2, atau lo bisa masukin 3 dikurang 3. Jadi ini nih hasil dari C-nya. Jadi di soal C-nya bisa bernilai 2 atau 3. Nah, sedangkan kan Q-nya 4 nih. Jadi lo bisa lihat pernyataannya. Nah, di sini kuantitas P lebih besar daripada Q. Ya salah. Karena pasti si P dua-duanya kan 2, 3, ya pasti nilainya bakalan kurang dari Q. Nah, kuantitas P lebih kecil dari Q. Ya, ini betul ya. Berarti ini jawabannya. Kemudian kuantitas P sama dengan, ya insya Allah tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Ya, ini juga pernyataannya salah karena lo bisa nentuin nih nilai dari C dengan lo masukin ke dalam template fungsi inverse yang tadi. Oke, nah gue harapannya lo bisa paham ya konsep-konsep inverse. Dan ya mungkin sekian untuk video kali ini, semoga lo bisa jadiin bekal buat lo bisa ngadapin soal ujian UTBK berikutnya. Ya sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.